Beberapa bulan yang lalu, saya sempat sholat Jumat di sebuah masjid yang sederhana di pinggiran kota Sleman, Yogyakarta. Anginnya sejuk, masjidnya bersih meski tidak terlalu besar. Ketika saya masuk halaman, suara azan menggema indah dari menara. Saya melepaskan sandal dan kemudian masuk ke dalam. Tapi yang membuat saya terhenti adalah pemandangan jamaah yang baru datang. Ada seorang bapak yang berdiri tegak di dekat pintu. Bibirnya mengikuti lafaz azan. Lalu setelah selesai, ia duduk diam menunggu khutbah. Di sisi yang lain, seorang pemuda juga menjawab azan. Tapi begitu selesai, ia langsung sholat 2 rakaat. Sementara di shaf yang di belakang, seorang lelaki baru datang, langsung duduk begitu saja tanpa sholat apapun. 3 kebiasaan, 3 cara berbeda di satu masjid pada waktu yang sama. Saya melihat mereka sambil bertanya dalam hati, kalau seperti ini, yang benar itu yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pemandangan yang seperti ini tidak hanya ada di kota Sleman. Hampir semua masjid di Indonesia kita akan menemukannya. Ada yang bilang jawab azan dulu baru sholat. Ada yang yakin langsung tahiyatul masjid itu yang benar. Dan ada yang merasa cukup duduk diam mendengarkan khutbah. Banyak dari kita melakukannya hanya karena kebiasaan. Ada yang meniru orang tua, ada yang meniru guru mengaji, tapi jarang yang benar-benar tahu dalilnya. Padahal sholat Jumat adalah ibadah yang agung. Setiap detiknya berharga, apalagi untuk kita yang usianya sudah melewati 50 tahun. Waktu kita semakin terbatas, maka setiap amalan harus tepat pada sasaran. Lalu dari semua kebiasaan itu, yang benar itu yang mana? Mana yang lebih utama menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol like, tombol subscribe, dan tuliskan doa atau hajat kalian di kolom komentar. Insya Allah kita akan saling mendoakan. Dan tonton video ini sampai selesai supaya tidak salah paham dan salah mengamalkan. Sahabat yang beriman, saat kita masuk masjid, ketika azan berkumandang,
maka kita akan bertemu dengan dua amalan sunnah. Yang pertama menjawab azan, dan yang kedua sholat tahiyatul masjid. Keduanya dianjurkan, tapi Islam mengajarkan kita untuk menempatkan segala sesuatu sesuai dengan prioritasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan setelah menjawab azan, maka kita dianjurkan untuk membaca doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Yang artinya, ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang ditegakkan, anugerahkan kepada Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi di surga dan keutamaan, dan bangkitkan beliau dalam kedudukan terpuji yang engkau janjikan. Adapun dalil terkait dengan solat tahiyatul masjid adalah didasarkan dari hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sampai ia solat 2 rakaat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, bagaimana penerapan kedua dalil tersebut ketika umat Islam beribadah di masjid? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yang pertama, jika kita masuk masjid ketika azan Jumat dan khatib sudah di mimbar, maka segeralah sholat tahiyatul masjid agar tidak ketinggalan khutbah. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, sedangkan menjawab azan hukumnya tidak wajib. Yang kedua, jika kita masuk masjid pada selain sholat Jumat, maka jawablah azan terlebih dahulu sambil berdiri, lalu setelah selesai dan berdoa, barulah kita sholat tahiyatul masjid. Mengapa dalam sholat Jumat khutbah lebih didahulukan? Sahabat beriman, bayangkan kita menunda tahiyatul masjid demi menjawab azan, lalu khutbah sudah berjalan dan kita sedang sholat. Maka akhirnya bagian khutbah yang awal yang penuh dengan nasihat akan terlewatkan. Padahal khutbah adalah bagian penting dari sholat Jumat. Menjawab azan adalah amalan yang mulia, tetapi khutbah memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena sifatnya yang wajib. Oleh karena itu, pelajaran besarnya adalah dalam beribadah, jangan kita hanya semangat saja, tapi kita juga harus tahu urutannya. Banyak orang yang baik, niatnya ikhlas, tapi cara ibadahnya kurang tepat karena tidak tahu prioritas. Maka dengan ilmu, ibadah kita menjadi lebih terarah dan insya Allah lebih diterima oleh Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin hal ini terlihat sepele, tapi dari hal yang sederhana seperti ini, kita belajar untuk menempatkan amalan sesuai porsi yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbaiki mulai dari yang kecil, karena yang kecil itu seringkali menjadi pembuka jalan bagi kebaikan yang lebih besar. Jika penjelasan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga, tetangga,
dan sahabat Anda. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.